cara melakukan inspeksi penerimaan mutu bahan baku. Nah, dari kelima inspeksi tersebut, 4 di antaranya mempunyai T-code yang sama, ya. Jadi di mana-mana untuk memulai inspeksi modul QM, sebelum kita melakukan inspeksi, kita harus membuat dulu yang namanya inspection log. T-code-nya itu di QE01. Nah, untuk inspeksi penerimaan bahan baku, kode material kita isi dengan kode material bahan bakunya, ya. Ini kita isi untuk material TBS. Perhatikan nanti ketika ingin melakukan inspeksi di production, material TBS-nya yang bukan yang ini ya, material TBS-nya yang biasa, yang ini 31 ini. Karena kita pakai di client dev, kita pakai kode material yang di maintain dev, yaitu yang ini. Nah, plannya itu kita isi dengan kode plan yang mau kita buat inspeksinya. Misalkan saya contohkan di sini yaitu 11. Nah, kemudian inspection of origin-nya. Di sini kita pilih yang 89, yang miscellaneous, artinya inspection lot dibuat secara manual, ya. Jadi di antara kelima inspeksi mutu di QM itu nanti ada yang menggunakan 89, ada yang menggunakan 04, ada yang menggunakan 01. Bedanya apa? Kalau penggunaan 89 ini berarti harus membuat manual inspection lot di T-code QE01, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, kalau nanti menggunakan inspection lot origin 04, berarti tentunya tidak perlu membuat manual inspection lot karena dia sudah otomatis terbentuk dari good receipt di modul PP, ya. Ini akan kita jelaskan lebih detail ketika sampai di inspeksi yang menggunakan inspection lot 04 ini. Yang pasti untuk penerimaan bahan baku, inspection lot originnya harus diisi 89 karena kita harus membuat manual di T-code Q01, ya. Kemudian kita enter. Nah, batch-nya kita isi untuk TBS asal kebun, ya. Nah, khusus untuk inspection lot 89 ini kita menggunakan batch yang berasal dari kebun sendiri. Beda dengan untuk pihak ketiga dengan plasma. Untuk kebun TBS pihak ketiga dengan plasma itu kita menggunakan inspection lot origin yang lain, ya, bukan yang 89. Nanti kita bahas di video yang lain. Nah, misalkan kita cari saja untuk batch yang sudah di-maintain di material ini. Nah, kita ambil misalnya CK2. Nah, kemudian inspection lot quantity kita isi dengan quantity yang mau diperiksa. Nah, misalkan untuk TBS, misalkan untuk case TBS, ya, untuk penerimaan TBS itu kan untuk satu truk itu mewakili untuk yang sampel dianalisa dari keseluruhan kebun misalnya, ya. Misalkan dari satu CK25 ini ada 10 truk yang masuk ke satu PKS, ke PKS CP11 tadi. Nah, ini kan yang disampling untuk dianalisa nggak mungkin ke semua truknya. Biasanya ada sampelnya, misalkan 2 atau 3 truk saja. Nah, inspection lot quantity ini kita isi dengan total quantity per truk misalnya. Biasanya per truk itu di sekitaran 7-8 ton, ya. Kita isi misalkan 7.500 kilo. Tanggalnya tanggal 1 Juli saja misalnya. 1 Juli 2021. Ya. Nah, short text ini bisa kita isi dengan bebas sih, cuma untuk informasi biasa kita membuatnya dengan informasi BK dan nama supirnya mungkin, ya. Atau kalau mau lebih detail lagi mungkin penerimaan TBS CK, nah seperti itu bebas sih, ya. Kita buat seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah coba kita enter lagi. Nah, kalau sudah kita coba simpan. Nah, selesai. Nah, untuk yang lain, atau misalnya kita membuat contoh 2 atau 3 inspection lot, ya. Ini coba kita ulangi, kita enter. Kita isi dengan CK yang berbeda. Misalkan CK26. Lotnya misalkan 7.900 kilo, maaf. Di tanggal yang sama. Jadi, di tanggal yang sama ada penerimaan. Kalau di sini kita lihat ada 2 berarti, ya, yang 7.500 dan 7.900 ton untuk kebun yang berbeda yang mau diperiksa, ya. Misalkan BK-nya kita buat yang berbeda.
Nama supirnya misalkan Joko. Kita enter lagi. Nah, kalau sudah kita save. Nah, ini keluar nomor inspection-nya 89008519. Nah, sekarang bagaimana cara melihat inspection note yang sudah dibuat? Atau mungkin sebelum kita lihat inspection note, bagaimana kalau kita ingin merubah informasi yang ada di inspection note ini? Mudah saja, seperti yang sudah, kalau key 01 adalah tipe untuk create, maka untuk change-nya itu di key 02. Kita tinggal ketik key 02 di sini. Masukkan nomor inspection load-nya, kemudian kita enter. Nah, kita tinggal merubah informasi penerimaan tanggal, ya, kemudian informasi BK dan nama drivernya. Nah, kalau misalkan ada perubahan informasi terhadap jumlah kuantiti yang akan diinspeksi atau jumlah lotnya, ini kita harus membuat lot yang baru, ya. Lot yang ini sudah nggak bisa dipakai, kita harus close atau kita harus delete inspect lot ini. Caranya, kita klik dari sini, kemudian kita klik function, kemudian kita bisa cancel lot, ya. Nanti coba kita lihat apa beda statusnya kalau misalkan dia inspection lot yang sudah di cancel. Ini nggak bisa dihapus ya, hanya bisa di cancel. Sama kayak di code yang lalu, itu cancellation itu nggak bisa di delete, hanya bisa di cancel. Nanti yang membedakan itu ialah statusnya. Kalau kita lihat misalkan sekarang di sini statusnya itu release. Release berarti sudah selesai, dia menunggu diinspeksi, ya. Nah, kalau kita mau cancel, kalau kita mau ini inspeksi udah nggak dipakai lagi, misalnya tinggal kita ketik yang cancel lot, nanti berubah jadi LTCA, ya. Kalau sudah LTCA berarti dia sudah tidak bisa diapakan lagi, inspection lot sudah di close. Ini mau kita save boleh, tapi ini nggak usah dulu karena kita mau lanjut ke proses inspeksi, ya. Ini sekedar contoh kalau misalkan ada perubahan untuk membuat ataupun mendelete lah atau memblok inspection lot ini, ya. Nah, selanjutnya untuk melihat transaksi inspection lot yang sudah kita buat sekaligus melakukan the results ataupun mengisi angka-angka mutunya, kita lihat atau kita lakukan dari pivot /o QA32. Ini dikosongkan aja. Nah, lot created ini merupakan tanggal dibuat inspection lot-nya atau tanggal dibuat dokumennya, ya. Nah, ini bisa kita kosongkan aja karena yang menjadi key kita di sini ialah inspection start date, ya. Ini sama juga dengan tanggal transaksi, ya, atau tanggal kegiatan yang dilakukan di pabrik, misalkan untuk pengisian atau pengujian mutu, penerimaan bahan baku di tanggal 1 Juli, kemudian pengujian bahan baku di tanggal 2 Juli, dan seterusnya. Ini bukan merupakan tanggal dibuat dokumennya, tapi ini merupakan tanggal transaksinya, ya. Misalkan seperti tadi kita buat contohnya itu tanggal 1 Januari 2021, kita isi plan CP11, ini 89, kemudian materialnya TBS, ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia inspection lot yang sudah kita buat tadi. Untuk informasi batch dan informasi teksnya kita bisa munculkan dari sini. Kita klik kanan, show. Kita cari batch dan short text. Nah, ini ada batch, kita klik 2 kali supaya geser ke sebelah kiri. Kemudian coba kita cari short text. Ini ada. Nah, muncul, ya. Yang tadi pertama untuk batch CK25 dan yang kedua untuk batch CK26. Di sini tanda merah artinya inspeksi ini masih open, ya. Kalau kita lihat statusnya masih rilis, artinya dia ready untuk diisi inspeksinya atau di input mutunya. Caranya bagaimana? Kita blok 1, kemudian kita klik result. Nah, ini merupakan kolom spesifikasi atau norma atau standarnya lah menurut SOP-nya yang harus dipenuhi. Nah, angka pengecekan realnya kita input pada kolom results. Misalnya untuk persentase RSPO kita anggap 100%,
mentah misalnya, dapat hasil uji 0,5%, misalkan sini 5%, mata 1 misalkan di 20,32%, ini 36,78 misalnya. Ya, kalau tidak ada bisa dikosongkan saja, kemudian coba di enter. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita refresh, kemudian perhatikan nanti sistem statusnya ya. Kita refresh. Nah, secara otomatis setelah kita isi mutunya, sistem status akan berubah menjadi INSP, artinya inspected. Ya. Kemudian coba kita lakukan untuk yang nomor 2 dengan cara yang sama. Kita isi yang sembarang saja. Oh, terlock ya. Kita ulangi. Misalnya seperti ini, kita enter, kemudian kita simpan. Lalu kita refresh, dan sistem status berubah. Nah, apakah telah selesai? Masih belum ya, ada satu step lagi yang harus kita kerjakan, yaitu usage decision. Nah, fungsi dari UD ini ialah untuk memvalidasi ya, atau memverifikasi bahwasannya pengisian inspeksi ini sudah selesai. Kalau misalkan masih terdapat kesalahan terhadap hasil-hasil mutu ini, kita blok, kita lihat result lagi. Nah, ini bisa langsung kita ubah angka-angka parameternya ya. Nah, setelah ini benar-benar sudah yakin tidak ada yang salah, untuk memverifikasinya kita lakukan tahap yang namanya usage decision. Tinggal kita klik UD, kemudian kita pilih UD code-nya ini, biasanya. Nah, ada pilihan opsi di sini, diterima dengan catatan atau di reject. Kalau misalkan sudah oke, kita langsung klik diterima saja. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah selesai, kita refresh lagi. Nah, dia hilang ya dari list ini. Nanti kita cek kenapa dia bisa hilang. Kita kerjakan dulu untuk yang kedua, UD. Kita pilih UD code-nya. Kalau kita refresh, dia hilang. Nah, coba kita break. Nah, tadi sebelum kita execute, kita ada pilihan 3 parameter setting di sini. Select all inspection lot, select only select inspection lot without a usage decision, dan select inspection lot with a usage decision. Nah, tadi kita memilihnya yang pilihan opsi kedua ya. Kita hanya menampilkan inspection lot tanpa DUD, sehingga tadi ketika kita refresh, dia akan otomatis hilang dari list karena dia sudah DUD. Ya. Ingat, tadi kita memilih inspection lot yang tidak DUD saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita munculkan semua inspection lot-nya? Nah, ini dia, sudah berubah jadi warna hijau. Yang tadinya merah sudah berwarna hijau, artinya sudah bisa DUD. Nah, kalau sudah DUD begini, kita mau ubah, dia tidak bisa lagi. Sudah tidak memungkinkan. Makanya tadi, sebelum DUD, benar-benar harus dipastikan bahwa pengisian mutu sudah benar. Sehingga ketika tim verifikasi melakukan UD, itu sudah tinggal diterima saja, biar lebih memudahkan pekerjaan. Nah, bagaimana seandainya setelah DUD masih ada perbaikan seperti itu? Nah, untuk mengantisipasinya, cara yang harus dikerjakan ialah dengan meng-cancel UD ini dulu. Ya, bagaimana caranya? Default-nya /o cancel UDA, kita enter. Nah, kemudian kita copy inspection lot-nya ini, nomornya, misalkan yang paling atas. Kita paste di sini saja. Execute. Nah, kalau sudah, tinggal kembali. Kemudian, coba kita refresh. Nah, kembali merah. Ya. Kalau sudah merah, kita bisa
ubah angka-angkanya lagi, misalkan 3,5. Kita simpan lagi. Kalau sudah, ini bisa kita UD lagi, seperti tadi. Ya, kita isi UD code-nya 1, kita simpan, kemudian kita... Nah, demikian caranya. Nah, berapa jumlah inspection lot yang dibuat setiap harinya? Bergantung dari jumlah truk ataupun sampel yang mau dianalisa. Ya. Misalkan dalam satu hari ada 15 truk TPS yang dicek dengan batch yang berbeda-beda. Nah, berarti kita harus membuat 15 kali inspection lot, kemudian kita harus mengisi result sebanyak 15 kali juga, melakukan judi sebanyak 15 kali. Seperti itu ya. Intinya berapa jumlah di sampel itu yang kita buat inspection. Demikian cara melakukan inspeksi penerimaan mutu bahan baku. Di video tutorial berikutnya kita akan mencoba melakukan untuk inspeksi yang lain. Terima kasih.